Ini tugas sekolah minggu aku, mencuci piring. Mama nyapu ya, Mama bersihin ini ya. Iya. Halo kakak-kakak, sekarang aku mau merapikan untuk aku. Biasanya aku ada libur merapikan barang-barang aku. Pada hari ini, kalau sudah siap, adik-adik siapkan Alkitabnya sama hidung cerianya. Terus adik-adik juga dengan sikap yang baik, kita mau memulai ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah nih Kak Sasa, biasanya kita mau ngapain dulu nih? Nyanyi dong pastinya. Iya, nyanyi dulu. Kita mau pemanasan dulu nih, supaya pas ibadah adik-adik tetap semangat ya Kak Sasa ya. Oke deh, yuk kita mau nyanyi dulu. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo Kak Sasa. Ku mendaki ke Bukit Sion.
kuasai hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34. Yohanes 13, ayat 34. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, mari kita membacanya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita menyanyi dengan setia dari 136, judulnya Kitab Suci Hartaku. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap Alkitabnya? Kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-17. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di pagi hari ini kami mohon, turunkanlah Roh Kudus-Mu karena kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu, Kak Iren, dalam membawakan renungannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik, perikop kita pada minggu hari ini
yaitu aku mengasihi sesamaku. Sebelum kakak mulai, kakak mau nanya, ada yang tahu nggak kasih itu apa sih? Kalau belum tahu, kakak kasih tahu. Kasih itu adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada orang lain. Tapi jangan salah ya, kasih itu bukan hanya diberikan kepada orang lain, kasih itu diberikan juga kepada semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik pasti tahu dong, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara, pasti kalau adik-adik yang sering mengikuti IMPA, adik-adik tahu kakak mau bilang apa. Dengan cara dia mau mengorbankan dirinya di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Nah, itu salah satu bentuk kasih terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya adik-adik, jadi pada surat 1 Yohanes ini dia ditulis dan dikirimkan kepada warga jemaat untuk mengingatkan jemaat-jemaat agar mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya adik-adik. Nah, ingat, sama halnya dengan Tuhan Yesus mengasihi kita, jadi kita juga harus mau apa? Kita harus mau mengasihi sesama kita dan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Kak, tapi dia nakal sama aku nggak mau berteman sama dia. Coba kakak tanya, contoh sikap seperti itu baik atau tidak? Tidak ya adik-adik, apapun bentuknya, mau sebandel atau senakal apapun teman kita tetap harus mengasihi teman kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan Yesus agar teman kita ini tidak nakal lagi, seperti itu. Nah, lalu kan tadi kakak ada bilang di awal bahwa kasih itu diberikan bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Contohnya apa kak? Contohnya yang pertama, itu siapa di sini? Coba kakak tanya yang punya hewan peliharaan, angkat tangan. Angkat tangannya. Kakak juga punya. Nah, jadi yang punya hewan peliharaan, dirawat hewan peliharaannya, disayang. Jangan yang punya hewan peliharaan malah hewannya dipukulin. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Harus disayang kalau yang punya hewan peliharaan. Terus yang kedua, siapa di sini yang punya tanaman di rumahnya? Siapa di sini yang mamanya nanam tanaman di rumahnya? Angkat tangan. Kakak juga ada. Nah, yang punya tanamannya disiram setiap hari. Agar apa kak? Biar apa coba? Biar tanaman tersebut bertumbuh dengan indahnya. Seperti itu adik-adik. Jadi tanamannya tidak layu kalau adik-adik siram setiap hari. Seperti itu. Nah, jadi inti cerita hari ini adalah apa? Kita harus saling mengasihi ke semua makhluk ciptaan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara apa tadi kakak bilang? Dengan cara Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Seperti itu ya. Jadi ingat, jangan ada lagi kakak dengar adik-adik tidak saling mengasihi atau malah adik-adik berantem dengan temannya. Itu bukan contoh sikap saling mengasihi yang kakak bilang ya. Oke? Nah, cukup sekian cerita hari ini. Jadi kakak harap kalian bisa saling mengasihi satu dengan yang lain dan juga kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Oke? Sekian firman dari kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, kakak meminta adik-adik untuk menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Bagi adik-adik yang tidak tahu lagunya, dapat mengikuti video lagu yang telah kakak siapkan. Jangan lupa mengirimkan hasil aktivitas adik-adik ke kakak layan di lingkungan adik-adik masing-masing. Kakak tunggu video dari adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menyampaikan syafaat. Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menolong dan menuntun hidup kami hari lepas hari. Tuhan, ajarkanlah kami selalu setia dan taat kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Ajari kami bisa menolong sesama. Ajari kami bisa menghormati kedua orang tua kami, kepada kakak-kakak kami, kepada siapapun ya Tuhan, yang lebih tua dari kami maupun adik-adik kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pendidikan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan beri kepintaran, Tuhan berikan kebijaksanaan, roh hikmat daripadamu ya Tuhan. Begitu juga kejujuran hanya datangnya daripadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati tangan mereka dengan segala usaha mereka. Tuhan beri kesabaran kepada kedua orang tua kami dalam mendidik kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan beri kesehatan, roh hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Jokowi dan jajarannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat para dokter yang sedang melayani yang sakit, buat tentara Republik Indonesia, buat anggota kepolisian sedang menjagai negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka semua ya Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan mereka dan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja seluruh Republik Indonesia, terutama GPIB Petra ya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan memberkati juga Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati jemaat dari sektor 1 sampai sektor 11 ya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah hidup kami untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan tengok mereka, Tuhan jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita ya Tuhan. Karena Engkaulah dokter yang maha mujara segala dokter di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang selalu setia dan untuk melayani kami di dalam IMPA ini ya Tuhan. Tuhan tolong kakak-kakak layan, Tuhan berkati pelayanan mereka, Tuhan berkati cita-cita dan masa depan mereka. Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan, roh hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak kami minta pohonkan padamu Bapa, hamba tak layak menuturkan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup, kehidupan, pengharapan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Nah, hari ini Kak Vina akan memberitakan warta PA untuk minggu ini. Nah, pertama-tama Kakak mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah untuk minggu ini. Kakak juga mengingatkan adik-adik yang di rumah kerjakan aktivitasnya ya. Terus difoto, diberikan kepada kakak layan yang ada di lingkungan adik-adik masing-masing. Adik-adik juga yang tadi sudah memberikan persembahan, adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahannya, digabung bersama persembahan orang tua. Tapi jangan lupa untuk dicatat ya, persembahannya itu minggu keberapa, tanggal berapa, dan jumlahnya berapa. Nanti adik-adik kumpulkan bersama persembahan orang tua, lalu dikumpulkan di gereja. Nah, itu aja untuk pengumuman warta PA minggu ini. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya mengikuti IMPA. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 237, judulnya Selamat di Tangan Yesus. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan akan firman-Mu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, dan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, amin.